Kisah Kembang Kecubung. Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-16. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, demikianlah Raga Jati dan Raga Jaya itu menyelinap di lorong-lorong sempit. Mereka berdua pun mengenali seluruh kota seperti mereka mengenal rumah mereka sendiri. Sejak masa kecil dan apalagi menjelang remaja, keduanya sering bermain bersama kawan-kawan mereka, kemana-mana menjelajahi semua jalan dan lorong-lorong sampai lorong terkecil di dalam kota. Karena itu, maka keduanya pun tidak terlalu sulit untuk melintas mencapai dinding kota. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertanya Raga Jaya. Kita cari tangga. Hampir di semua rumah mempunyai tangga bambu. Namun mereka harus segera menyelinap ketika mereka melihat beberapa orang prajurit yang sedang meronda berkeliling. Mereka menyusuri jalan di sepanjang dinding kota di bagian dalam. Namun demikian mereka lewat, maka Raga Jati dan Raga Jaya itu pun telah mengusung sebuah tangga bambu yang mereka ambil dari halaman rumah sebelah. Dengan cepat mereka menyandarkan tangga yang panjang itu di dinding kota. Dengan cepat pula mereka memanjat naik. Kita bawa tangga itu keluar agar tidak meninggalkan jejak, berkata Raga Jati. Berat kakang, kita tarik saja ke atas, kemudian ujungnya kita turunkan keluar. Keduanya pun melakukannya dengan cepat, sehingga sebelum peronda berikutnya lewat, tangga itu pun telah hilang di balik dinding. Kedua anak muda itu masih sempat membawa tangga itu menjauh dan meninggalkannya di tengah-tengah bulak panjang. Ketika keduanya akan melanjutkan perjalanan, keduanya terkejut. Seorang laki-laki yang sedang meniti pematang agaknya sengaja mendekati mereka. Kisanak, Kisanak, panggil orang itu. Raga Jati dan Raga Jaya termangu-mangu sejenak, namun keduanya tidak terlalu mencemaskan orang itu. Kecuali ia hanya sendiri, agaknya orang itu adalah seorang petani yang sedang mengairi sawahnya. Kisanak, orang itu terengah-engah ketika ia meloncati parit di pinggir jalan. Apa yang sebenarnya telah terjadi di belakang pintu gerbang kota? Kenapa kau bertanya seperti itu, Kisanak? Aku mendengar suara kentongan dengan irama titir, namun suara itu pun kemudian telah menghilang. Tetapi kemudian aku melihat dua orang bersenjata melintasi jalan ini dengan tergesa-gesa. Dua orang? Ya, dua orang dengan membawa tombak. Tetapi beberapa saat kemudian, belum terlalu lama, sekelompok orang telah melintas dengan tergesa-gesa pula. Mereka juga bersenjata. Raga Jati dan Raga Jaya termangu-mangu sejenak, namun kemudian Raga Jati pun menjawab, telah terjadi sedikit huru-hara, mudah-mudahan akan segera dapat diselesaikan. Huru-hara apa? Aku juga belum jelas. Sekarang kalian berdua akan pergi kemana? Keduanya termangu-mangu sejenak, namun kemudian Raga Jati pun menjawab, kami hanya ingin menjauhi huru-hara itu. Kami tidak mau terlibat dalam ontran-ontran yang terjadi. Tetapi bagaimana dengan orang-orang bersenjata itu tadi? Aku tidak melihat. Mudah-mudahan mereka tidak mengganggu Kisanak serta sanak kadang lainnya.
Ya, kami adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Yang kami tahu adalah menggarap sawah dan ladang. Tenanglah Kisanak, menurut dugaanku, tidak akan terjadi apa-apa dengan Kisanak dan para petani yang lain. Orang itu mengangguk-angguk. Raga Jati dan Raga Jaya pun kemudian minta diri. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, juga tergesa-gesa seperti orang-orang yang pernah lewat di jalan itu sebelumnya. Siapakah mereka yang lewat dengan tergesa-gesa itu menurut Kakang? Bertanya Raga Jaya. Raga Jati termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Bagaimana menurut pendapatmu? Aku menduga dua orang yang terdahulu itu adalah Kanjeng Adipati dan ayah. Kemudian sekelompok pengikut Paman Tumenggung Jaya Taruna berusaha memburunya. Begitu?" "Ya, aku juga berpendapat demikian. Karena itu marilah kita berjalan lebih cepat. Mudah-mudahan kita dapat menemukan ayah. Akan lebih baik jika ayah itu bersama Kanjeng Adipati." Kedua anak muda itu pun segera mempercepat langkah mereka. Meskipun mereka masih belum yakin benar, tetapi mereka menduga bahwa kedua orang yang terdahulu itu adalah ayah mereka yang menyertai Kanjeng Adipati yang lolos dari tangan Ki Tumenggung Jaya Taruna dan Raden Ayu Reksayuda. Bahkan jika mereka berada di Bulak Panjang, mereka pun berlari-lari kecil. Mereka tidak ingin menemukan ayah mereka serta Kanjeng Adipati setelah terlambat. Dalam pada itu ternyata seperti yang diduga oleh Raga Jati dan Raga Jaya. Kedua orang yang lewat seperti yang dikatakan oleh petani itu adalah Kanjeng Adipati dan Ki Tumenggung Reksabawa. Keduanya dengan tergesa-gesa berjalan menjauhi pintu gerbang kota. Ketika mereka merasa bahwa perjalanan mereka sudah menjadi semakin jauh, maka Kanjeng Adipati itu pun berhenti sambil berkata, "Kita beristirahat sebentar Kakang Tumenggung. Jika Kanjeng masih belum merasa sangat letih, sebaiknya kita berjalan terus Kanjeng. Aku memang belum letih sekali, tetapi kau terluka Kakang. Mungkin Kakang mempunyai obat yang dapat membantu memampatkan darah itu Kakang. Nanti jika kita sudah mapan, kita akan mencari obat terbaik." "Aku tidak apa-apa Kanjeng. Luka ini hanyalah segores kecil. Tetapi rasa-rasanya aku merasakan darah telah meleleh dari luka itu. Hanya sedikit sekali Kanjeng. Tetapi sebaiknya kau obati lukamu jika kau membawanya. Aku sendiri dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga aku tidak membawa obat apapun juga." "Nanti saja Kanjeng, marilah kita meneruskan perjalanan." "Kemana Kakang?" "Kita memang belum merencanakannya Kanjeng, tetapi untuk sementara, asal kita berjalan menjauhi Kadipaten, nanti kita akan memikirkannya lagi, kemana kita akan pergi." Tetapi sebelum keduanya beranjak pergi, maka mereka melihat beberapa orang berlari-lari kecil menyusul mereka. "Kanjeng," desis Ki Tumenggung Reksabawa, "kita harus bersiap menghadapi mereka." Kanjeng Adipati menarik nafas panjang. Katanya, "Baiklah, bukankah kita prajurit?" "Ya Kanjeng, kita adalah prajurit." Sejenak kemudian maka sekelompok prajurit telah menyusul Kanjeng Adipati dan Ki Tumenggung Reksabawa. Sementara Ki Tumenggung pun berkata, "Jika perlu, kita berusaha untuk melepaskan diri dari mereka Kanjeng. Jangan terikat pada sikap seorang prajurit yang pantang meninggalkan medan. Tugas Kanjeng masih belum selesai. Adalah kewajiban Kanjeng menyelesaikan tugas itu." Kanjeng Adipati tidak menjawab, namun tombaknya telah merunduk. "Ternyata dugaan kita benar," berkata pemimpin dari sekelompok prajurit itu. "Kanjeng Adipati akan melarikan diri kemana? Seperti yang kau lihat,
aku tidak melarikan diri kemana-mana. Ki Lurah Kertadangsa, desis Ki Tumenggung Reksabawa. Ya Ki Tumenggung, bukankah Ki Tumenggung mengenal aku? Aku adalah Lurah Kertadangsa yang mendapat kepercayaan dari Ki Tumenggung Jayataruna untuk menangkap Kanjeng Adipati dan membawanya kembali ke dalam Kadipaten bersama Ki Tumenggung Reksabawa dan Raden Ajeng Ririswari. Sebaiknya kau kembali dan mengatakan kepada Ki Tumenggung Jayataruna bahwa kau tidak dapat menemukan kami. Ki Tumenggung akan minta kami melindungi Ki Tumenggung. Tidak. Lalu kenapa Ki Tumenggung minta aku kembali kepada Ki Tumenggung Jayataruna dan mengatakan bahwa kami tidak menemukan Ki Tumenggung dan Kanjeng Adipati? Ki Tumenggung Reksabawa, perintah Ki Tumenggung Jayataruna dan Raden Ayu Reksayuda tegas bahwa Kanjeng Adipati dan Ki Tumenggung Reksabawa kembali, hidup atau mati. Kecuali Raden Ajeng Ririswari, kami harus membawanya kembali hidup-hidup. Ki Lurah Kertadangsa, jika aku mengatakan agar kau kembali kepada Ki Tumenggung Jayataruna, itu adalah karena kami masih menyayangkan nyawamu. Wajah Ki Lurah Kertadangsa menjadi merah, katanya, dalam keadaan yang terjepit, kau masih menyombongkan diri Ki Tumenggung. Bukankah Ki Tumenggung kenal aku, Lurah Kertadangsa? Aku adalah seorang lurah prajurit yang sudah diakui memiliki kelebihan dari para lurah prajurit yang sudah diangkat menjadi seorang rangga dan bahkan sudah menjadi seorang Tumenggung. Sayang, pada masa remajaku aku tidak ada yang mengajari membaca dan menulis. Kerjaku tidak lebih dari berkelahi. Tetapi ternyata ada artinya pula sekarang. Karena akulah yang akan dapat menangkap Adipati Sendang Arum yang telah berbuat curang, membunuh saudaranya sendiri karena menginginkan istrinya. Apa katamu? Tiba-tiba saja Kanjeng Adipati memotong. Sudahlah, jangan dengarkan Kanjeng. Ki Tumenggung Reksabawalah yang menyahut. Lalu katanya, Kertadangsa, kau pergi atau mati. Bukankah kau yang akan membunuh kami, tetapi kamilah yang akan membunuhmu. Persetan dengan celotehmu, geram Ki Lurah Kertadangsa. Lalu katanya kepada para prajurit yang dibawanya, kepung mereka, jangan sampai lolos. Jika mereka tidak mau menyerah, kita akan habisi mereka. Demikianlah maka prajurit yang berada di bawah perintah Ki Lurah Kertadangsa itu pun segera memencar. Mereka pun telah mengepung Kanjeng Adipati serta Ki Tumenggung Reksabawa. Sekali lagi aku peringatkan Kanjeng, menyerah sajalah. Kanjeng akan kami bawa ke dalam Kadipaten untuk diadili. Siapakah yang akan mengadili aku? Bertanya Kanjeng Adipati. Ki Tumenggung Jayataruna dan Raden Ayu Reksayuda. Apakah menurut pendapatmu mereka berhak mengadili aku? Ya, sekarang kekuasaan sudah berada di tangan mereka. Kau akui kekuasaan mereka? Bertanya Ki Tumenggung Reksabawa. Ya, kami bukan penjilat seperti kau Ki Tumenggung Reksabawa. Tetapi sayang bahwa tempatmu bergantung sekarang sudah runtuh. Kertadangsa, sahut Ki Tumenggung Reksabawa, jika aku tidak sempat membunuhmu sekarang, maka jika kami kembali ke dalam Kadipaten, maka kau akan digantung di alun-alun. Kertadangsa itu tertawa, lalu katanya, marilah anak-anak, tangkap mereka berdua atau bunuh mereka. Para prajurit itu pun segera bergerak, namun sebelum mereka mulai, maka tombak Ki Tumenggung Reksabawa sudah terayun mendatar. 2 orang terlempar dengan luka di dada, sementara seorang lagi yang sempat menangkis dengan pedangnya, justru pedangnya itu telah terlempar dari tangannya.
Sementara itu seorang yang meloncat dengan garangnya sambil mengayunkan pedangnya ke leher Kanjeng Adipati justru telah berteriak nyaring. Pedangnya sama sekali tidak menyentuh tubuh Kanjeng Adipati yang merendah, namun justru ujung tombak Kanjeng Adipati telah menghunjam di dadanya langsung menyentuh jantung. Demikian Kanjeng Adipati menarik tombaknya, prajurit itu pun segera roboh di tanah. Beberapa orang prajurit yang lain pun tertegun sejenak, namun terdengar Ki Lurah Kertadangsa berteriak, "Hati-hati, mereka adalah orang-orang yang licik yang memanfaatkan kelengahan kita." Hampir saja tombak Kitumenggung Reksabawa menyambar mulut Ki Lurah Kertadangsa. Untunglah bahwa Ki Lurah sempat meloncat surut. Ketika Kitumenggung akan memburunya, seorang prajurit justru meloncat menyerangnya, sehingga Kitumenggung Reksabawa harus menghindarinya. Demikianlah sejenak kemudian, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa harus berloncatan dengan cepat menghindari serangan-serangan yang datang dari segala penjuru. Tetapi Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa adalah prajurit-prajurit Linuwe. Karena itu maka dihadapinya sekelompok prajurit itu dengan tegarnya. Tombak mereka berputaran, menyambar-nyambar. Sekali-sekali terjadi benturan dengan senjata para prajurit yang mengeroyoknya. Namun tangan-tangan para prajurit itulah yang menjadi pedih. Bahkan setiap kali terdengar seorang di antara mereka yang mengadu kesakitan jika ujung tombak Kanjeng Adipati atau Kitumenggung Reksabawa menggores salah seorang dari mereka. Ki Lurah Kertadangsa menjadi semakin marah ketika seorang lagi prajuritnya terpelanting jatuh. Ujung tombak Kanjeng Adipati telah mengoyak perut prajurit itu. "Cepat, selesaikan, jangan ragu-ragu. Bunuh mereka berdua." Ki Lurah Kertadangsa sendiri telah langsung melibatkan diri. Ia memang seorang lurah prajurit pilihan. Karena itu maka Ki Lurah Kertadangsa bersama para prajuritnya mampu menggoyahkan pertahanan Kanjeng Adipati serta Kitumenggung Reksabawa. Sebenarnya lah, para prajurit yang jumlahnya berlipat ganda itu mampu semakin mendesak Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa, meskipun mereka belum berhasil memisahkan keduanya yang bertempur berpasangan. Namun Ki Lurah Kertadangsa mampu mendesak Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa. Semakin lama, Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa menjadi semakin mengalami kesulitan. Para prajurit itu telah menyerang mereka sejadi-jadinya. Mereka tidak memberi peluang lagi kepada Kanjeng Adipati dan Kitumenggung untuk mengembangkan serangan-serangan mereka, karena jumlah mereka yang terlalu banyak dibandingkan dengan hanya 2 orang. Kitumenggung Reksabawa bergeser surut sambil berdesah tertahan ketika pundaknya tersentuh ujung pedang sehingga darah pun mulai mengembun. Namun dalam pada itu, Kanjeng Adipati pun terkejut ketika ujung tombak dari salah seorang prajurit itu sempat mematuk pinggangnya. "Kalian telah terluka," teriak Ki Lurah Kertadangsa. "Ya," jawab Kanjeng Adipati jujur, "tetapi luka itu tidak mempengaruhi tenaga dan ilmuku." "Omong kosong," bentak Kertadangsa. "Setiap luka tentu berpengaruh, apalagi jika luka itu berdarah. Semakin banyak darah yang mengalir, maka tenaga seseorang akan menjadi semakin lemah. Kau tentu tahu akibatnya. Tetapi sebelum tenagaku terkuras habis karena darahku mengalir dari luka-luka, maka kalian telah mati." Ki Lurah Kertadangsa tertawa berkepanjangan.
Sebenarnya lah bahwa Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa sudah menjadi semakin terdesak. Tidak hanya segores luka yang telah mengoyak pakaian dan kulit Kanjeng Adipati, tetapi punggungnya telah terluka pula, lengannya dan pahanya. Demikian pula Kitumenggung Reksabawa. Meskipun demikian, keduanya pun masih bertempur dengan garangnya. Bahkan ketika perasaan pedih semakin terasa menggigil, maka keduanya justru bertempur semakin sengit. Dalam keadaan terluka, Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa masih sempat melemparkan dua orang lawan mereka. Dada mereka telah terkoyak oleh ujung-ujung tombak Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa. Tetapi musuh terlalu banyak, sehingga ketika dua orang terlempar, maka yang lain pun telah mendesaknya dengan ujung-ujung senjata teracung. Ketika darah Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa semakin banyak menitik, maka rasa-rasanya tenaga mereka memang menjadi semakin menyusut. Sementara itu, lawan masih saja menyerang seperti badai. Dalam keadaan yang sulit, maka Kitumenggung Reksabawa berniat untuk meninggalkan arena pertempuran. Mumpung mereka masih mampu melawan, mereka akan dapat lari sambil mempertahankan diri dari serangan-serangan orang yang mengejarnya itu. Tetapi nampaknya Ki Lurah Kertadangsa yang mempunyai pengalaman yang luas itu dapat menduga bahwa keduanya akan bertempur sambil menghindar. Karena itu maka Ki Lurah itu pun berteriak, "Kepung mereka rapat-rapat, jangan biarkan mereka melarikan diri dari medan." Para prajurit itu semakin merapatkan kepungan mereka. Sambil menyerang, mereka menutup segala kemungkinan bagi Kanjeng Adipati serta Kitumenggung Reksabawa untuk menyingkir. Tidak ada jalan keluar dari kepungan. Terdengar suara Ki Lurah Kertadangsa yang agak parau. Baik Kanjeng Adipati maupun Kitumenggung Reksabawa tidak menjawab, tetapi mereka memang merasa benar-benar terjerat dalam sebuah kepungan yang rapat. Satu-satunya jalan untuk keluar dari kepungan adalah berusaha bersama-sama mengoyak kepungan itu. "Menyerah sajalah, kami akan membawa Kanjeng Adipati dan Kitumenggung ke dalam kadipaten. Tetapi karena Kanjeng Adipati dan Kitumenggung sudah membunuh beberapa orang prajurit yang sedang bertugas, maka Kanjeng Adipati dan Kitumenggung akan kami ikat tangannya di belakang. Kemudian akan kami kalungkan tampar di leher untuk menuntun Kanjeng Adipati dan Kitumenggung agar tidak membahayakan para prajurit." "Setan kau Kertadangsa!" geram Kitumenggung. "Kau telah menghinakan kami. Kau telah merendahkan nama Kanjeng Adipati. Kaulah yang akan dihukum mati. Kau akan digantung di alun-alun." "Siapakah yang akan menggantung aku? Kalian berdua akan terikat dan akan kami dera seperti seekor binatang. Kau akan menyesali kesombonganmu." Ki Lurah Kertadangsa tertawa berkepanjangan. "Cepat anak-anak, tangkap mereka. Kita akan memasang kendali dan menggiringnya ke kadipaten. Kita bangunkan penghuni yang tinggal di pinggir jalan untuk melihat Kanjeng Adipati dan Kitumenggung yang terpercaya dikendarai seperti seekor kerbau yang akan dibawa ke tukang jagal." Namun tiba-tiba saja terdengar suara di kegelapan. "Bertahanlah Kanjeng Adipati dan Kitumenggung Reksabawa. Kami akan segera bergabung." Suara itu telah mengejutkan mereka yang sedang bertempur. Karena itu tanpa bersepakat lebih dahulu, pertempuran itu seakan-akan telah berhenti sesaat. "Siapakah kau?" bertanya Ki Lurah Kertadangsa. "Siapapun kami, maka kami akan berpihak kepada Kanjeng Adipati." "Persetan,
keluarlah jika kau memang seorang laki-laki." Tiba-tiba saja dari dalam kegelapan berloncatan dua bayangan dengan tangkasnya. Mereka melenting dan kemudian berputar di udara. Dengan lunak sekali kaki-kaki mereka pun kemudian berjejak di tanah. "Mudah-mudahan kami tidak terlambat, Ayah," berkata Raga Jati yang berdiri beberapa langkah dari ayahnya. "Raga Jati, kaukah itu?" "Ya Ayah, aku datang bersama Raga Jaya." "Ini aku Ayah," desis Raga Jaya yang berdiri di belakang Kanjeng Adipati. "Siapa mereka Kakang Tumenggung?" bertanya Kanjeng Adipati. "Keduanya adalah anakku Kanjeng." "Jika demikian, kenapa mereka tidak kau perintahkan untuk pergi dari tempat yang gawat ini?" "Hamba datang untuk membantu Kanjeng Adipati serta Ayah. Tempat ini sangat berbahaya Kakang Tumenggung." Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Ia memang menjadi ragu-ragu. Kedua anaknya masih belum berpengalaman menghadapi keadaan yang sangat keras seperti yang sedang terjadi. Namun keduanya telah berada di padepokan untuk berguru kepada seorang yang memiliki kelebihan. Dalam pada itu, maka Raga Jati pun berkata, "Ayah, kami datang atas permintaan ibu untuk menyusul Kanjeng Adipati dan Ayah. Sekarang kami berhasil menemukan Kanjeng Adipati dan Ayah di sini. Karena itu, jangan perintahkan kami pergi. Kami akan berusaha sejauh yang dapat kami lakukan untuk membantu Kanjeng Adipati dan Ayah." "Tetapi tempat ini sangat berbahaya bagi kalian," sahut Kanjeng Adipati. "Hamba mengerti Kanjeng, tetapi kami sudah bertekad untuk melibatkan diri." "Persetan dengan anakmu Ki Tumenggung!" Tiba-tiba saja Ki Lurah Kertadangsa berteriak. "Ia sudah ada di sini. Ia tidak akan dapat pergi. Memang nasibmu sangat buruk Ki Tumenggung. Kau dan anakmu akan mati bersama-sama di sini. Besok atau lusa istrimu pun akan mati. Meskipun Ki Tumenggung Jaya Taruna dan Raden Ayu Reksa Yuda tidak akan mengambil tindakan apa-apa terhadap istrimu, tetapi kematianmu dan kedua anakmu akan membuatnya menderita. Bahkan mungkin ia akan membunuh diri." Namun yang mengejutkan telah terjadi. Sebelum mulut Ki Lurah Kertadangsa terkatup rapat, maka Raga Jaya telah menarik pedangnya sambil meloncat dijulurkannya pedangnya ke arah jantung Kertadangsa. Ki Lurah Kertadangsa pun terkejut pula, namun sebagai seorang yang berpengalaman, maka dengan gerak naluriah ia masih sempat mengelakkan diri. Bahkan dengan cepat Ki Lurah Kertadangsa mengayunkan senjatanya untuk membalas menyerang. Raga Jaya meloncat mengambil jarak, namun ketika ia sudah siap untuk menyerang Ki Lurah, maka ayahnya pun berkata, "Biarlah aku hadapi Lurah Edan ini." Raga Jaya mengurungkan serangannya, tetapi ia pun segera menghadapi para prajurit yang dengan serta-merta bergerak pula. Pertempuran pun telah menyala kembali, tetapi Kanjeng Adipati dan Ki Tumenggung Reksa bahwa tidak hanya berdua, mereka bertempur berempat bersama kedua anak muda yang telah ditempa di sebuah perguruan yang mapan. Sementara itu, beberapa orang prajurit sudah terbaring diam. Ada di antara mereka yang masih mengerang kesakitan, tetapi prajurit itu sudah tidak dapat bangkit lagi. Sebenarnya lah bahwa kehadiran Raga Jati dan Raga Jaya telah merubah keseimbangan pertempuran. Kanjeng Adipati dan Ki Tumenggung Reksa Bawa yang memiliki ilmu yang tinggi, sedangkan Raga Jati dan Raga Jaya yang telah mendapat bekal yang lengkap dari sebuah perguruan yang mapan, telah mampu mengimbangi lawan-lawan mereka yang jumlahnya masih lebih banyak itu.
Dalam pertempuran selanjutnya, ternyata Raga Jati dan Raga Jaya bertempur berpasangan. Mereka berdiri sebelah menyebelah dari arah yang berbeda. Namun kadang-kadang Raga Jati dan Raga Jaya itu bergerak dengan cepat dalam satu putaran, sehingga kedua-duanya seolah-olah telah menjadi sesosok tubuh dengan 4 tangan dan 4 kaki, serta 2 wajah yang menghadap ke arah yang berbeda. Sehingga dengan demikian, maka beberapa orang yang bertempur melawan mereka menjadi bingung. Namun tiba-tiba 2 orang di antara para prajurit itu terlempar keluar arena dengan darah yang mengucur dari lukanya. Dalam pada itu Kanjeng Adipati pun bertempur seperti banteng yang terluka. Beberapa orang prajurit yang mengepungnya kadang-kadang harus berloncatan surut, sehingga kepungan mereka pun menjadi pecah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Kembang Kecubung pada episode berikutnya. Sampai jumpa.